Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Joko Irawan, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 1 Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Izinkan saya menyampaikan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP 1 Cikande yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita melaksanakan kegiatan untuk guru penggerak ya, untuk Pak Joko yang saya hormati. Alhamdulillah beliau adalah guru penggerak untuk SMP 1 Cikande, dan mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga bisa mengikuti jejak Pak Joko ini. Dalam acara kegiatan ini Pak Joko akan memaparkan ya, materi dengan tema diseminasi budaya positif pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau murid. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kepada teman-teman guru menjadi motivasi dan dorongan untuk kita kegiatan pembelajaran di SMP 1 Cikande ini. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Habibana Nabi besar Muhammad SAW ya, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita yang berkumpul pada hari ini ya dimasukkan ke umat yang setia mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam acara kegiatan ini kami pihak sekolah atau saya sebagai pimpinan di sini sangat mendukung sekali, karena kegiatan ini akan mendorong ya untuk kemajuan kegiatan-kegiatan di SMP 1 Cikande. Tidak hanya di kegiatan pembelajaran, ini mungkin dalam kegiatan-kegiatan non pembelajaran. Mudah-mudahan dalam acara kegiatan ini apa yang nanti disampaikan oleh Pak Joko kita simak ya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua, menjadi dorongan buat kita semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 1 Cikande. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini agar kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yuk kita bersama-sama kita buka dengan membacakan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan dengan mengucapkan lafaz basmalah kegiatan ini lancar, sukses, dan istilahnya menjadi bahan tolak ukur, acuan di dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran atau non pembelajaran. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan.
mudah-mudahan nanti Pak Joko ya memaparkan semua materi ini bisa Bapak Ibu cerna dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu pesan atau saran ya dari saya, intinya Bapak Ibu tolong kegiatan ini diikuti dengan sebaik-baiknya, hasilnya bermanfaat buat kita. Kepada yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cikande, Bapak Nuri SPD MPD, yang kami hormati Bapak Wakasek Mum, Bapak Marsidik MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Cikande. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, bersama-sama kita sharing tentang diseminasi budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini mendapatkan syafaatnya ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan aksi nyata CGP Angkatan 7 Modul 1.4. Perkenalkan, saya Joko Irawan, CGP Angkatan 7 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kita akan membahas atau berdiskusi atau sharing tentang diseminasi budaya positif pembelajaran berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan paparan materinya. Langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan coba memahami latar belakangnya. Latar belakang diseminasi ini adalah motivasi belajar siswa berasal dari luar dan dalam diri siswa itu sendiri. Motivasi dari luar dikenal dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi ini didasari seperti ingin mendapat imbalan dan menghindari konsekuensi tertentu, bersifat sesaat. Kalau ekstrinsik itu bersifat sesaat, ya. Kemudian motivasi intrinsik, kalau siswa dilihat dari motivasi intrinsik, di mana berasal dari kesadaran, ambisi dan niat dalam diri siswa itu sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau ekstrinsik itu sesaat, kalau intrinsik itu panjang. Budaya positif berfungsi untuk memotivasi belajar siswa dari dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya, tujuan kegiatan pada hari ini yaitu yang pertama, mendiseminasikan budaya positif kepada rekan sejawat. Seperti yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu bisa hadir di sini, kita sharing bersama. Yang kedua adalah menanamkan konsep elaborasi sebagai guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya menanamkan berelaborasi dengan Bapak Ibu semua sebagai rekan sejawat. Menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Yang keempat, menanamkan karakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuan kegiatan hari ini Bapak Ibu. Mari coba kita simak ya, kita pelajari satu persatu.
Sebelum kita lanjut ke beberapa poin materi, coba ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, tetapi tidak perlu langsung dijawab. Coba jawabannya Bapak Ibu simpan, apakah nanti sesuai dengan materi yang akan kami sampaikan. Begitu. Setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kira-kira dengan 3 pertanyaan pemantik seperti ini, apakah Bapak dan Ibu setuju atau tidak setuju? Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin Bapak Ibu? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Berarti kalau kita mendengar kata disiplin, tidak lain adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya bahwa peraturan-peraturan yang akan membentuk seseorang itu disiplin akan menjadikan orang tersebut merasa tidak nyaman karena dengan peraturan tujuan mulia. Jadi peraturan itu dibuat untuk membentuk kita, tetapi kita yang diatur tidak tahu apa yang akan dicapai. Begitu Bapak Ibu untuk makna disiplin. Selanjutnya, ya, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu terbelakang. Selain itu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama di situ beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai, kita terapkan kepada anak-anak kita di sekolah. Lanjut Bapak Ibu. Ya, didukung oleh penghargaan. Kalau dilihat dari judulnya, didukung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Maksudnya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, yang tadi kita sampaikan di latar belakang bahwa dorongan eksternal itu hanya sesaat. Dan akan ada faktor ketergantungan, Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon 1993, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya bisa dianalisa apakah itu sebagai hukuman atau bukan. Penghargaan menghukum. Ini dampak-dampaknya Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan.
penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kira-kira kalau penghargaan merusak hubungan, coba kita cari contohnya. Misalnya ada siswa, sesama siswa, yang satu diberikan penghargaan, yang satunya tidak diberikan penghargaan, sehingga ada dampak di antara siswa itu ada iri dan dengki. Kemungkinan begitu. Itu yang salah satu mengakibatkan penghargaan itu merusak hubungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi maksud dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Kalau tidak ada penghargaan, ya biasa-biasa saja, B saja. Penghargaan mematikan kreativitas. Contohnya Bapak Ibu, kalau sekolah adiwiyata coba membuat keterampilan dari limbah. Kenapa? Karena nanti sekolah kita akan ditunjuk adiwiyata. Adiwiyata begini. Begitu Bapak Ibu, gambarannya seperti itu. Artinya ketika ada program, kreativitas baru muncul. Tapi kalau nggak ada program, ya akan B saja. Lanjut. Ya, baik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba Bapak Ibu. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi selama sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Jadi ketika terlambat langsung suruh lari lapangan, itu hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman-temannya yang dicoret-coret, nah, itu hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu. Ini sebenarnya murid disuruh tidak menggunakan sepatu karena tidak melanggar, tidak menggunakan sepatu sesuai aturan, yaitu warna hitam. Misalnya ada murid tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan atau tata tertib, sehingga anak tersebut diminta lepas sepatunya, nanti diambil waktu pulang sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, kira-kira coba Bapak Ibu nanti diamati kalimatnya, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini hasilnya Bapak Ibu. Ternyata mencatat 100 kali itu hukuman. Dihukum mengelilingi lapangan itu, diminta mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Kemudian diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas temennya itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu konsekuensi. Konsekuensi ini bisa terjadi karena kesepakatan internal atau motivasi intrinsik. Begitu Bapak. Lanjut. Ya, ini perbedaan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya ketika melakukan kesalahan langsung segera meminta maaf, itu akan memberikan tidak nyaman dalam waktu pendek. Kok saya diminta untuk minta maaf di depan teman-temannya? Nah, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu paksaan, catat, lari. Kalau konsekuensi itu stimulus, begitu.
Bapak. Ini gambarannya seperti itu. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi, mematuhi peraturan, karena diciptakan hasil dari kesepakatan. Begitu Bapak Ibu. Perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bahwa setiap murid memiliki kesalahan dan kita mengajak murid tersebut untuk apa yang dilakukan itu salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, agar ketika kita memberikan arahan, anak tersebut itu tidak psikologisnya atau mentalnya tidak berkurang atau lebih kuat ketika kita memberikan dengan pendekatan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi kita arahkan, kita ajak mereka, kita rangkul mereka bagaimana kita arahkan untuk mencari solusi terhadap masalah atau kesalahan yang mereka lakukan. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan kuliah. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Begitu. Menurut Gosen tahun 2004. Selanjutnya Bapak Ibu, coba kita perhatikan perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu kategori identitas gagal. Kemudian kalau identitas sukses atau disiplin itu konsekuensi. Atau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yang tadi sudah kita pelajari bersama. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan bagaimana kita mencari solusi, begitu. Jadi kalau hukuman itu membuat tidak nyaman, kalau hukuman yang tidak nyaman untuk murid, anak dalam waktu panjang. Jadi hukuman itu berdampak dalam waktu yang cukup panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman, tetapi waktunya pendek. Yang seperti kami contohkan tadi yaitu. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Jadi ketika menumpahkan, diberikan solusi, harusnya begini, sehingga anak tersebut merasa tetap kuat, tetap semangat, tetap berkolaborasi dengan teman-temannya, tidak merasa rendah diri. Begitu Bapak Ibu untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan. Untuk hukuman, kita kalau perhatikan di bagian kolom paling bawah, hukuman itu berdampak negatif, konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Restitusi itu positif, perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, restitusi itu berdampak positif. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada kasus bertengkar atau berantem antar siswa, dengan pendekatan restitusi tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan. Ketika mereka sudah baikan, tidak ada dendam. Tujuannya ke sana. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Ketika berantem, ada yang luka, kita tawarkan. Ini teman kamu luka, perlu diobati. Menurut kamu bagaimana? Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi diingatkan apa yang kamu lakukan, apakah memberikan kerugian untuk orang lain. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya.
Jadi maksud dari kebutuhan dasar itu apa yang mereka lakukan, apakah sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dari situlah kita bisa mencari solusinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya ketika dia melakukan kesalahan di sebuah kelompok, restitusi bisa mengembalikan percaya dirinya supaya tidak dipikirkan di kelompoknya, tetapi memberikan dampak lebih percaya diri dan kuat. Tiga, restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan bagaimana cara kita menggunakan, ya, tahapan-tahapan bagaimana menggunakan pendekatan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Setiap orang pasti selalu benar, gitu. Pasti ada manusia yang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Apa itu validasi kebutuhan? Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi ditanya, Bu, Bapak Ibu, alasannya apa? Kenapa kamu terlambat bangun kesiangan? Apa yang membuat kamu bangun kesiangan? Seperti itu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya bangun kesiangan, sebenarnya apa sih yang membuat kamu bangun kesiangan? Karena saya main game. Kenapa kamu main game? Anak-anak main game itu karena kurang perhatian terhadap orang tuanya, karena dicuekin, sehingga anak lebih suka main game. Apa yang mereka butuhkan sebenarnya? Yang mereka butuhkan adalah bagaimana orang tua itu tidak cuek kepada anak. Misalnya habis sholat maghrib, bapak dan ibunya melakukan yang menjadi anak melakukan kesalahan. Yang tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi ketika kita memulai semester baru, lanjut. Baik, ini coba saya jabarkan satu persatu tentang segitiga restitusi yang tadi kita bahas bersama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ini tujuannya adalah anak yang merasa berbuat salah tetapi tidak down, tapi membuat anak tersebut bisa kuat kembali. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Artinya, ketika kita menyampaikan ini, kita tidak menghakimi anak tersebut. Ya, Bapak Ibu, seperti tahapan yang tadi kita baca bersama. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik atau mencari kesalahan. Oh, kamu salah, kamu harus. Tetapi bagaimana Bapak dan Ibu mencari solusi bersama murid, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya, ketika siswa menyalahkan diri sendiri, maka dia akan cenderung tidak percaya diri. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita pahami dulu sebenarnya apakah kebutuhan dasarnya terpenuhi atau belum. Gitu. Jangan-jangan anak-anak tersebut makan di kelas karena memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, sarapan tidak ada, misalnya. Yang bagian ini termasuk dari validasi kebutuhan. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Artinya kita sebagai seorang guru memberikan solusi
memberikan pilihan-pilihan lain ketika siswa tersebut merasa tidak mampu pada pilihannya sendiri. Dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, di bagian ini pada tahap menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, perlu dibuat karena untuk melatih motivasi intrinsik. Aturan di dalam kelas dibuat oleh siswa itu sendiri. Ketika aturan dibuat sendiri, yang tumbuh atau muncul dari dalam dirinya sendiri, maka dia akan muncul motivasi intrinsik dan tanggung jawab yang lebih. Nah, dari kata-kata guru berkata, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai universal yang tadi di awal kita bahas, misalnya tadi kreativitas, gotong royong, kebinekaan. Apakah kalian yakin tidak melanggar kesepakatan bersama itu? Seperti itu. Selanjutnya, kita lanjutkan ke video. Bapak Ibu, ini ada video dua kasus siswa atau murid, silakan atau mari kita simak bersama, kita tonton bersama. Bapak Ibu, ini bagian menstabilkan identitas. Bagian menstabilkan identitas. Di sini kita sama-sama mencari solusi bagaimana bila tidak akan ini. Di sini kita akan mencari siapa yang salah atau tidak mencari ya seperti tidak. Di sini kita mencari solusi kira-kira solusinya seperti apa agar kita tidak disediakan alasannya. Ya, pada tahap ini Bapak Ibu validasi tindakan yang salah, memberikan menanyakan alasan. Kenapa ini tidak sampai? Kira-kira setelah datang ke sekolah itu sudah dengan kelas yang kita sepakati tidak sesuai tidak menjaga kebersihan tidak bisa. Nanti kita masih ingat ya, berikan kita yang bisa dilakukan sesuai dengan keyakinan supaya kita
itu yang ya. Menyiapkan alam ya supaya terima kasih ya. Kita sudah bersedia. Jadi ya, saya kira terima kasih. Kasus yang kedua, Haikal makan saat jam belajar berlangsung dengan alasan tidak sempat sarapan karena tanggung kesiangan. Selamat menyaksikan. Silakan Pak salah videonya, kita susun silakan untuk kalian sebelum adalah kalian ketahui oke ya silakan tulis. Saat jam belajar. Tadi bagi sarapan, sudah sana makan dulu, nanti dilakukan biasanya. Biasanya dulu ya, nanti ketemu lagi sama Bapak, akan diskusi ya. Selamat siang, sama seperti kasus yang pertama Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas ya, menanyakan apa yang sudah dilakukan saat belajar. Makan merupakan kebutuhan manusia, maka kita harus meyakinkan kepada anak jangan sampai tidak makan gara-gara sudah masuk jam belajar, tetapi kita harapkan bagaimana anak memahami atau kita sama-sama mencari solusi agar anak makan dulu di rumah atau sebelum jam belajar dimulai, anak-anak bisa makan dulu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Haikal itu sebenarnya sudah disiapkan makan oleh orang tuanya karena Haikal katanya bangunnya kesiangan sehingga Haikal tidak sempat makan di rumah. Itu Bapak Ibu yang kasus yang terjadi kepada Haikal di kasus yang kedua. Validasi tindakan yang salah. Jadi Aika itu ternyata bangunnya jam 6.30, berarti sudah termasuk kesiangan, bukannya langsung bergegas mandi mempersiapkan diri, tapi Aika bangun malah mengambil HP dan main HP dulu. Seperti itu. Selanjutnya sama, tahap yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan kelas, menyampaikan. Jadi keyakinan kelas itu harus dipahami oleh semua murid. Ya, diharapkan murid mengetahui atau memahami hasil kesepakatan yang dilakukan di dalam kelas
yang disebut dengan keyakinan kelas. Dan ternyata Haikal memahami atau apa yang dilakukan memang itu salah, menyadari gitu. Betul yang saya lakukan salah Pak, saya sudah melanggar keyakinan. Ternyata Haikal masih ingat keyakinan kelasnya, sehingga Haikal menyadari bersalah dan merasa saya harus memperbaikinya, begitu. Terima kasih Haikal. Haikal sudah setia Tujuannya adalah tidak melanggar aturan kesepakatan bersama, dan kita melatih Haikal untuk bertanggung jawab tentang terhadap kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Berikut testimoni murid hasil penanganan kasus dengan Barangkas 3 restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ketika menyelesaikan bersama gurunya, Kira merasa nyaman, Bapak Ibu. Kira merasa nyaman, merasa tidak dihakimi, merasa tidak disalahkan, sehingga Kira menginginkan bahwa segitiga resolusi ini sangat membantu murid ketika mereka melakukan kesalahan. Termasuk Haikal merasa nyaman sama dengan Kira ketika mereka melakukan kesalahan, melanggar keyakinan kelas. Haikal merasa tidak disudutkan, tidak disalahkan, dan tidak dihakimi. Begitu Bapak. Demikian video tugas penanganan kasus dengan menggunakan 3 langkah segitiga restitusi. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bapak Ibu, sekarang kita menuju 5. Pertama, identitas gagal, kontrol dari luar, ya. Menghindari hukuman. Kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya Bapak Ibu, guru sebagai penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kita murid diberlakukan sebagai objek dihukum, maka murid akan mengatakan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Artinya biasa jadinya. Murid tidak merasa dibimbing, dan murid tidak merasa didampingi untuk memperbaiki kesalahannya. Dampak yang terjadi pada murid adalah mengulangi kesalahan jika kita menggunakan posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru berkata, berceramah dan dengan harapan siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Apa dampaknya kepada murid? Merasa rendah diri. Jadi saya merasa bersalah, akhirnya akan terbawa terus begitu. Selanjutnya adalah identitas berhasil atau sukses. Itu ada 2 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai posisi kontrol sebagai teman. Buatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya ketika muridnya melakukan kesalahan, ya nggak apa-apa, mungkin kamu begini, begitu. Ayolah lakukan demi ibu, itu teman. Terus
apa yang bisa murid katakan tentang posisi ini? Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ya ternyata begitulah. Jadi menganggap gurunya teman. Kemudian dampaknya pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Ya, jadi ketika kita menganggap murid sebagai teman atau teman menganggap kita sebagai guru, itu berdampak yang kurang baik ternyata. Tapi apakah itu perlu kita pakai situasi dan kondisi? Ada sekasus guru berdiskusi sama muridnya itu bukan anakku, bukan muridku, bukan. Pagi teman-teman, apakah itu boleh dikatakan? Boleh. Tetapi itu akan berdampak kepada ini, Bapak Ibu. Lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Ketika guru tersebut kita tanya, biar saya dianggap teman Pak sama murid-murid saya, biar nyaman murid-murid saya. Yang selanjutnya adalah guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, ya. Segala sesuatu akan dilakukan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan. Ya, kita sebagai guru, tata tertibnya begini, aturannya begitu. Nah, itu guru sebagai pemantau. Penilaiannya harus sesuai dengan bintang. Kemudian dampak apa yang didapatkan murid? Menitik beratkan pada sanksi dan hadiah. Jadi murid akan mencari bintang terus, Bapak Ibu. Pokoknya saya dapat 4, bagaimanapun caranya saya harus dapat 4 bintang. Akhirnya seperti itu. Yang paling ideal, yang paling berhasil adalah identitas berhasil dan sukses adalah kontrol guru sebagai manajer. Ini yang paling luar biasa yang harus kita terapkan. Kenapa? Di sini posisinya guru adalah mencari solusi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian menguatkan pribadi siswa, tidak rendah diri. Ya, Bapak Ibu, malah membuat siswa tersebut percaya diri. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi siswa merasa, oh, apa yang disampaikan dengan manajer tadi atau guru yang berposisi sebagai manajer, oh ternyata apa yang saya lakukan begini, saya harus begini. Gitu, Bapak Ibu. Dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki. Ketika teknik atau posisi evaluasi diri agar memperbaiki apa yang dilakukan. Itu posisi 5 kontrol, Bapak Ibu. Coba kita lihat contohnya. Teori kontrol Dr. William Glasser. Patuhi aturan saya. Kalau saya di kelas ini, patuhi aturan saya. Awas, jam saya datang terlambat. Itu guru sebagai pembuat. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR hari ini? Ini bantu bereskan tugas-tugasmu sebagai teman. Kemudian posisi guru sebagai monitor atau pemantau. Apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan aturan di sekolah ini, ya. Jika kamu tidak mengerjakan PR, aturan yang sudah ditetapkan adalah nilai kamu tidak dapat bintang. Posisi kontrol guru sebagai manajer, apa yang bisa kita yakini, apa yang kita evaluasi, apa yang bisa kita perbaiki, Bapak Ibu. Nah, posisi sebagai manajer ini diharapkan calon guru penggerak mampu menggunakan atau beradaptasi posisi guru sebagai manajer. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya adalah pernyataan-pernyataan tentang posisi kontrol ya tadi ya. Tentang posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu ternyata pembuat yang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Pak Hukum. Ayolah. Saya juga masih berjalan
sudah memahami maksud dan tujuannya. Keyakinan kelas. Baik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus menggunakan keyakinan kelas? Kenapa menggunakan peraturan, tapi bukan keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangga. Bagaimana cara kita mendukung motivasi intrinsik? Dengan cara melakukan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ternyata peraturan kelas itu kalau di lingkup budaya positif, peraturan kelas itu paling kecil dampaknya, paling kecil manfaatnya. Kemudian keyakinan kelas itu melebihi daripada peraturan, dampaknya lebih baik. Lebih baik menggunakan keyakinan kelas daripada peraturan. Lingkungan positif itu mempengaruhi keyakinan kelas, maka keyakinan kelas lebih menggunakan kata-kata positif, ya, tidak menggunakan kata-kata negatif. Misalnya dilarang, jangan, tidak boleh, itu dihindari karena itu mengandung kata-kata negatif. Sedangkan budaya positif keseluruhan, seluruh warga sekolah. Kalau keyakinan kelas sering disebut dengan warga kelas, bahasanya seperti itu. Kalau keyakinan warga kelas. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, kita coba baca satu persatu. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini menggunakan kalimat positif. Menjaga kebersihan sekolah, kalimat positif. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ini juga kalimat positif. Aktif dalam pembelajaran, kalimat positif. Dan tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Itu. Kami murid yang semangat belajarnya. Ini sebenarnya kalau negatifnya adalah tidak boleh datang terlambat. Cocok? Cocok. Misalnya tidak mengerjakan PR didenda. Cocok. Cocok. Itu negatifnya. Nah, positifnya itu Bapak Ibu. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-temannya, dilarang berantem di sekolah. Kata dilarang ini kadang paling cuma tulisan doang kan begitu bahasa anak-anak ya. Tapi kalau keyakinan kelas yang lahir dari dalam dirinya mendampingi dan melindungi dan akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini coba kita perhatikan kira-kira termasuk keyakinan kelas atau bukan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelas? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Pakai masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat yang ada di peraturan ini akan dibuat menjadi kalimat yang ada di keyakinan kelas. Kira-kira kalimatnya sudah sesuai atau belum? Ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Berarti bertanggung jawab dalam menggunakan alat di dalam kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain.
atau dilarang mengganggu temannya, berarti menghormati sesama. Hadir tepat waktu, menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan itu bagian dari keselamatan ya. Berarti keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, untuk kegiatan di awal tahun 2023 dan kita masuk di semester 2, kita coba membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa yang dimaksud keyakinan kelas? Adalah kegiatan untuk membuat kesepakatan bersama. Ya, kesepakatan bersama ini berupa aturan yang nanti akan disepakati bersama di dalam kelas ini. Syaratnya adalah menggunakan kata-kata positif. Ya, hindari kata-kata negatif. Contoh kata-kata negatif apa kira-kira? Kata-kata negatif tidak boleh, terus dilarang, apalagi kira-kira? Dilarang, tidak boleh, itu kata-kata negatif ya. Terus kata-kata positifnya adalah misalnya menggunakan kata-kata membangun, menghargai sesama teman. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk membuat kenyamanan kalian belajar di dalam kelas ini. Ya, maka perlunya adanya keyakinan kelas. Ya, dengan kesepakatan-kesepakatan yang kalian tulis masing-masing siswa, nanti kemudian akan dinegari. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, silakan mulai menulis keyakinan kelas masing-masing. Siap? Kita baca, kita evaluasi atau penguatan dari hasil keyakinan yang kalian buat. Yang pertama adalah siswa dilarang bertengkar di dalam kelas. Kata dilarang berarti mengandung kalimat apa? Negatif. Baiknya apa? Menghargai atau menghormati sesama teman. Setuju? Setuju. Jangan ada yang membuang sampah di kelas sebelum mulai pelajaran harus sudah dibuang. Kata jangan ini adalah kata negatif. Harusnya apa? Menjaga kebersihan di dalam tulis. Kesimpulan. Pada saat jam pertama bermain game, nomor duduk yang ini untuk semua mapel atau seni budaya aja? Semua mapel. Budaya, perlu ada game. Semua mapel. Game. Oke, seni budaya ada game.
pada saat ada etikat siswa di luar semua. Dan tertib dalam menjalankan care. Oke, tulis. Menghargai teman yang tidak ingin diganggu saat belajar. Tadi sama ya. Menghargai dan menghormati sesama teman. Diganggu, usil dan lain-lain. Oke. Melakukan permainan setiap 1 jam sekali. Setuju? Setuju nggak? Atau game saja. Game ini bisa dimulai dari awal, bisa dari tengah. Oke, sip. Sama ya berarti ya. Menghargai sesama teman, sama. Tadi dilarang membuang sampah di kelas, kata dilarang negatif. Ya. Apa tadi yang dibilang? Menjaga kebersihan di dalam kelas. Kemudian menghargai guru ketika sedang mengajar. Berarti ini ditambahi menghargai dan menghormati sesama teman dan guru. Sama. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, di sini ada 5: survival, belonging, power, fun, dan freedom. Coba kita diskusikan atau sharing satu persatu maksudnya apa. Kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, yang pertama survival. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, pendidikan, itu survival. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ialah ketika anak ada yang selalu meminta bekal kepada temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Itu kebutuhan dasar hidupnya, survival ya teman. Kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Contohnya adalah seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian, butuh kasih sayang di dalam kelas. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang diterima ketika dia mengganggu temannya. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar kebebasan atau freedom. Apa sih maksudnya? Menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mengeksplor yang mereka sukai. Kemudian contoh kasusnya apa? Anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama, setiap hari dikasih sama ibunya nasi goreng. Maka anak tersebut merasa bahwa tidak bervariasi makanannya. Mereka tukeran sama temannya. Kamu mau enggak nasi goreng? Masa saya nasi goreng terus? Tukeran ya. Contohnya adalah kasus di sekolah ketika ada anak yang sedang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Dia tuh merasa temannya lucu, dia tuh ketawa, dia tuh puas. Wah, itu lucu sekali itu teman saya ternyata. Dari situ kita simpulkan bahwa anak tersebut membutuhkan kesenangan. Ternyata di rumah itu tidak pernah bercanda sama orang tua. Orang tuanya pulang, anak tadi memang belajar tidak. Jadi anak itu butuh bermain, butuh mengajak bercanda ayahnya atau ibunya atau saudara. Lanjut. Selanjutnya adalah power. Merupakan kebutuhan pengakuan kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Ya, contohnya adalah kasus power apabila ada anak merasa hebat tetapi anak tersebut tidak ditunjuk, gitu ya, Bapak Ibu ya, tidak ditunjuk, tidak dilibatkan. Contohnya begini Bapak Ibu. Banyak kasus yang terjadi kalau kita memulai belajar, kita kan berdoa terlebih dahulu. Begitu.
kadang ada salah satu siswa. Ini sebuah pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh rekan kami ketika kami belajar bersama. Berarti semua siswa membutuhkan diakui sebagai pemimpin? Iya. Iya, betul sekali. Solusinya apa? Solusinya adalah kita sebagai guru harus adil dan bagaimana cara memfasilitasi kepemimpinan atau power yang dimiliki oleh anak-anak kita. Bagaimana caranya? Hari ini yang memimpin doa Joko. Besoknya, anak-anak, hari ini yang memimpin doa Irawan. Ya kan? Besoknya lagi beda lagi. Supaya anak tersebut yang memiliki kebutuhan dasar sebagai power itu merasa dihargai, merasa dilibatkan. Yang terjadi adalah kadang ketua kelas, saya lagi. Ada nggak seperti itu? Begitu. Bapak Ibu, atas perhatiannya dan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan tugas kami sebagai guru penggerak untuk berbagi informasi ilmu. Terima kasih sudah menonton video aksi nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.